Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini Sohibul Hajat Sahibul Bait menghajatkan kepada kami untuk dibacakan manaqib dari salah seorang wali Allah yang bernama Muhammad bin Abdul Karim, yang lebih populer namanya adalah Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib ini nantinya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Amin. Khususnya hajatnya tuan rumah. Amin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'an lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man yasha'u wilayah. Yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Jadi Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani itu adalah salah seorang wali Allah. Bahkan beliau ini termasuk wali Allah yang agung. Ya. Ada 5 wali Allah yang agung yang merupakan rahmatan lil alamin, yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang kedua adalah Syekh Ahmad Al-Badawi, dan yang ketiga adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan yang keempat adalah Syekh Ibrahim Ad-Dusuki, dan yang kelima adalah Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Nah, jadi Tuan Syekh Muhammad Salman Al-Madani adalah menjadi urutan wali Allah yang agung, urutan yang kelima. Wa hassasahu bihamli asrari, dan yang ditentukannya untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jasamahu min ilahi bisabil inayah, dan ia menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Wa ashkuruhu annahu manna alaina bil imani bima ja'al anbiya'uhu min asrari rubbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia telah menganugerai atas kami dengan mengimani barang yang didatangkan oleh para nabi Allah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutabati sunnatihi mubahiyatis saniyah, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallim ala masalul mulk wa huwa fi dhafri Abi Suri, dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in min kulli nabiyyin nuri. Dan
atas segala keluarganya dan sahabatnya, dan segala yang mengikuti akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur yang nurani daripada amal soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inda zikril awliya'i tanzilur rahmat. Ketika manakib wali Allah itu dibaca, tanzilur rahmat, diturunkan beberapa rahmat. Kepada orang yang membacanya mendapat rahmat. Kepada orang yang hadir mendengarkan manakib ini dibaca, semuanya mendapat rahmat. Terkhusus sahibul hajat atau sahibul bait, terkhusus yang punya rumah dan yang punya hajat, itu semuanya mendapat rahmat. Dengan rahmat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul manaqib di sini adalah Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini menurut keterangan bersekumpul Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu mempunyai 2 cucu. Dari putrinya yang bernama Fatimah Zahra. Cucu pertama adalah Sayyidina Hasan, yang mana anak keturunannya sampai kepada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Jadi Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuriatnya kepada Sayyidina Hasan. Kemudian cucu Nabi yang kedua adalah Sayyidina Husain, yang mana keturunannya sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu adalah cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zuriatnya melalui Sayyidina Husain binti Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim. Ketika Sultan Banjar yang bernama Sultan Tahlilullah mengutus Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pergi ke Mekah Madinah belajar agama, maka di Madinah beliau belajar langsung dengan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Meskipun usianya Syekh Muhammad Saman Al-Madani ya usianya lebih muda dibandingkan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir tahun 1710 Masehi. Sementara Syekh Muhammad Saman Al-Madani lahir tahun 1718 Masehi. Jadi lebih tua Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari daripada gurunya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Menurut keterangan guru sekumpul bahwasanya semua murid daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu adalah termasuk wali kutub, dan khalifah pemimpin dari seluruh muridnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani adalah Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi makamnya Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu lebih tinggi karena beliau menjadi khalifah dari semua muridnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Maka beruntunglah kita orang Kalimantan Selatan memiliki ulama, statusnya sebagai wali kutub, statusnya sebagai khalifah para wali Allah yang merupakan murid langsung daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kemudian 200 tahun kemudian ya di Banjarmasin lahirlah guru kita Tuan Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Tuan Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani ini
menganut suatu tarekat yang disebut dengan tarekat samani. Tarekat samani. Sehingga guru sepuh pun pernah berkata, man dakhala tarekatana, siapa saja yang mengikuti tarekat kami atau mengamalkan amalan kami, agnahu Allah Ta'ala fid dharain, maka Allah akan memberikan kepadanya kekayaan di dalam dua negeri, yakni kekayaan dunia dan kekayaan akhirat. Wa tuhsina khawatimahu, dan akan mendapatkan husnul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang baik. Nah, jadi siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan ingin matinya dalam keadaan husnul khatimah, amalkanlah tarekat yang diamalkan oleh guru sepuh, namanya tarekat samani. Adapun amalannya berupa doa dan zikir, semuanya itu diamalkan ketika kita selesai sholat subuh. Ya. Doa yang dibaca adalah ketika selesai sholat subuh, doanya adalah Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma raham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru satu, inilah yang dibaca 4 kali berturut-turut setelah sholat subuh. Siapa yang mengamalkannya setelah sholat subuh bacaan doa ini, Allah mengangkat derajatnya pada waktu itu sama derajatnya dengan para wali itu. Meskipun dia bukan seorang wali, tapi derajatnya sama dengan wali itu. Kemudian adapun zikir, zikirnya itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama adalah kalimat la ilaha illallah yang dibaca sebanyak 166 kali. Dilanjutkan dengan kalimat Allahu sebanyak 66 kali. Kemudian dibaca sebanyak 77 kali. Nah, barang siapa yang mengamalkannya itu tadi akan mendapatkan kekayaan di dunia dan kekayaan di akhirat, dan kelak matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian di akhirat nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang mengamalkan amalan atau tarekat ini. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dasar tarekat inilah sehingga Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani setiap malam Senin bisa kumpul selalu dibaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samad Al-Madani. Bayangkan berapa lamanya Tuan Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani tinggal di sekumpul. Selama itu tiap malam Senin dibaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samad Al-Madani yang diawali dengan pembacaan Maulid Afsi. Jadi Maulid Afsi dulu, setelah itu baru pembacaan manaqib. Nah, kemudian ulama Ali itu bila berkata bahwa ada 3 tujuan utama kita mengadakan pembacaan manaqib. Pertama, sebagai wasilah atau perantara. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah jalan wasilah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini ayat menyatakan bahwa membaca manaqib itu sebagai wasilah kepada wali Allah, membaca Maulid Afsi atau bersaji sebagai wasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wasilah itu dianjurkan
bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan pintas kita agar apa yang menjadi hajat kita segera sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita punya keinginan kepada Allah dan kita sudah memohon kepada Allah ternyata juga belum dikabulkan, maka segeralah kita berwasilah, bertawassul. Hal ini dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam 300 tahun bertobat minta ampun kepada Allah, tapi tobatnya belum diterima oleh Allah. Kemudian Nabi Adam sadar bahwa di pintu surga bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakinlah Nabi Adam, tidak mungkin ada nama bersandingan dengan nama Allah malaikat itu adalah kekasihnya. Akhirnya Nabi Adam minta ampun kepada Allah dengan cara berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW dengan katanya, Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, Ya Adam, angkatlah kepalamu dari sujudmu karena Allah telah menerima tobatmu itu bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama-tama memperbungakan wasilah adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian kita membaca manaqib, ya, adalah sebagai bentuk wasilah, perantara. Mengapa kita harus pakai perantara? Mengapa kita tidak langsung saja meminta kepada Allah? Jawabnya adalah Allah baru mengenal kita. Ya, Allah baru mengenal kita, sehingga banyak dinding, banyak hijab yang membatasi antara kita dengan Allah. Nah, maka karena banyak penghalang, maka kita melalui perantara. Perantara dengan siapa? Perantara dengan kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Bisa melalui Nabi Muhammad, bisa melalui para wali Allah, bahkan bisa melalui amal perbuatan kita. Jadi wasilah itu pertama bukanlah syirik, ya. Yang kedua bukanlah bid'ah, karena diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 35. Adapun syaratnya kita berwasilah, bertawassul, pertama kita harus termasuk orang beriman. Yang kedua kita harus bertakwa. Setelah itu mintalah kepada Allah apa yang menjadi keinginan kita dengan cara berwasilah, berperantara baik kepada Nabi maupun kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita telah mengetahui bahwasanya Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu adalah merupakan rahmat li ummati Muhammadin SAW, merupakan rahmat bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita di umat Islam, ketika kita punya masalah dalam hidup ini, punya keinginan, maka cepatlah kita angkat tangan, memohon kepada Allah dengan cara berwasilah atau bertawassul kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ketika kita bertawassul seperti hari ini, tuan rumah mengadakan pembacaan manaqib, itu sahibul manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani hadir di tempat kita ini, ya, dan menyampaikan segala hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sambil mendengarkan manaqib ini dibaca, siapapun yang dulu di tempat ini mendengarkan manaqib ini, ungkapkan apa masalahmu dalam hidup ini, ungkapkan apa keinginanmu kepada Allah. Insya Allah Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani akan dengar, akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun yang dulu mendengarkan pembacaan manaqib, maka akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunan dan rahmat itulah sehingga apa yang menjadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian,
yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam manaqib ini penyusun menyampaikan sebuah ungkapan dari Syekh Muhammad Samad Al-Madani. Ketika manaqibku Tuan Syekh Muhammad Samad Al-Madani dibaca, dalam pembacaan itu ada makanan, ada minuman. Ketahuilah makanan dan minuman itu akan mendatangkan rahmat, sehingga siapapun yang akan memakan dan meminum minuman tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan sesuai dengan apa yang menjadi hajatnya atau niatnya. Hanya Nabi bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi perlu kita berniat. Ketika kita mau meminum, niatkan. Mau memakan, niatkan. Apa yang kau niatkan, pasti Allah akan kabulkan sesuai dengan apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengadakan pembacaan manaqib ini adalah sebagai bentuk mahabbah, rasa cinta kita kepada ulama, kepada wali Allah. Ya. Karena Nabi telah bersabda, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Sekarang nabi tidak ada lagi, tetapi ada ulama. Ulama itulah yang menjadi pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Muhammad Hasan Al-Basri? Syekh Muhammad Hasan Basri berkata, laulal ulama'u, seandainya tidak ada ulama yang selalu mengajarkan agama ini, la sara nasul kal bahaim, maka kehidupan manusia itu tidak ubahnya seperti binatang. Beneng ini gara pepandita mapangaja masih mengolok-olok malam ini rupa tahu. Nah, jadi makanya kita umat Islam jangan jauh dari ulama. Sering-seringlah hadir di majelis ta'lim. Dengan demikian maka muncullah rasa mahabbah kita, rasa cinta kepada ulama. Ya, memandang saja wajah ulama itu bisa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Ya, oleh karena itu, ya, jangan jauh dari ulama. Nabi SAW telah bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dibangkitkan pada hari kiamat nanti bersama dengan orang yang ia cintai. Jadi ini Nabi yang berkata, hadisnya sahih, hadis Bukhari. Ya. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dibangkitkan pada hari kiamat nanti bersama dengan orang yang ia cintai. Kita cinta kepada ulama, kepada habib, para wali Allah, kita akan dibangkitkan bersama mereka. Ya. Ini suatu keutamaan. Makanya kami sudah 35 tahun tinggal di Kalimantan Selatan ini, dan kami kagum dengan penduduk Kalimantan itu, meskipun dia banyak lalai dalam beribadah, tapi mereka sangat mencintai ulama. Ketika ada acara haulan para ulama, dia hadir dengan alasan itu tadi, dengan adanya rasa mahabbah bisa membawa kita bersama dengan orang yang kita cintai. Meskipun kita bukan nabi, bukan cucu nabi, kita bisa bersama dengan para nabi. Meskipun kita bukan ulama, orang soleh, kita bisa bersama dengan ulama dan orang soleh. Modalnya hanya mahabbah, hanya rasa cinta kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tujuan kita mengadakan pembacaan manaqib ini adalah sebagai bentuk talabul ilmi. Ketika kita duduk dalam majelis manaqib, berarti kita duduk dalam majelis ilmu. Ketika kita duduk dalam majelis ilmu, semua makhluk Allah, baik yang di langit, di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di laut, itu memintakan ampun dan rahmat kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Makanya Nabi bersabda, wa talibul ilmi habibullah. Para penuntut ilmu itu adalah kekasih Allah. Derajat yang paling tinggi Allah berikan kepada para nabi adalah habibullah.
Dan orang yang duduk dalam majelis ilmu atau majelis manaqib Allah beri derajat sebagai Habibullah, kekasih Allah. Jadi mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat kita, Amin. baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mari kita sama-sama menghargakan Fatihah 4 kepada sahibul manaqib Tuan Syekh Muhammad Saban Al-Madani. Ala hadhihi wa alaikum assalam ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلبي التي أدبتني. اللهم إنا نتوسل ويتوسل إليك وبآل وصحبه الذاكرين عليك وبمن تليت بهذا المحل آثاره ولا يزال الحاضرين صدقه أن توفقنا في الأقوال والأفعال الحسنى وتبدل السيئات بالحسنات وأن تمسنا بباب أمرك دلنا نفوسنا وتنور بمشكات معرفتك نرد قلوبنا وتحففنا بلطفك الحفية إن الوزراز النزل وتدرك ألسنتنا بتوحيدك إنه الممات وكف عنا الذل والمظالم وأوقف علينا وكف الذل والمكارم. أبدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبذر المخيط الأعظم وادخلنا في ذكر الجاه العظيم وبوئنا بمحبته جنات النعيم وانشر علينا به المواهب وهب لنا بغربته عليك غروب المال وامنحنا بنفعات ذكرك وذكر الجميل وأغرقنا الأشرار المرحومات في كل عصر وغفر اللهم لنا في هذا المكان السعيد ووالدي والتابعين ومن كل صالح مجيد وداخل سنة بالسيادة القرآن وصلى الله على خير العنام والوصف وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.